Bab 441, 100 bunga mekar saat Huanger tersenyum. Jiang Chen duduk di bawah pohon berharga Fajar Roshi, dengan lembut memperluas inderanya untuk melihat pohon yang menjulang tinggi ini. Entitas roh seperti pohon berharga semuanya memiliki kesadaran mereka sendiri. Meskipun kesadaran ini mungkin tidak memunculkan makhluk hidup, seseorang masih dapat melakukan komunikasi tanpa bentuk melalui pemahaman yang cermat. Jiang Chen telah makan buah merah dan telah mengambil bagian dari beberapa faktor penting yang telah dimasukkan ke dalam buah. Seolah-olah dia telah membentuk hubungan mental mistis dengan pohon yang menjulang tinggi ini. Hubungan ini berbeda dari daging dan darah, tetapi terasa lebih halus dan misterius. Kata-kata sensasional nenek moyang Tousan Leaf tidak cukup untuk mengguncang hati Dao Jiang Chen atau mencuci otaknya. Namun, perasaan Jiang Chen entah bagaimana, tanpa sadar, telah diintegrasikan ke dalam pohon berharga Fajar Roshi. Tentu saja, itu bukan karena kata-kata Tousan Leaf, tetapi Jiang Chen entah bagaimana telah membangun jembatan dengan pohon berharga dalam meditasinya, menghasilkan semacam persekutuan. Dia merasa bahwa komunikasi semacam ini cukup berguna dan akan sangat bermanfaat untuk melatih kekuatan hatinya. Waktu berlalu dalam hitungan detik dan menit. Jiang Chen duduk bersila, seolah-olah seorang biksu tua tenggelam dalam meditasinya, dalam keadaan yang mendalam. Setelah siapa yang tahu berapa lama, Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya untuk melihat bintang-bintang menghiasi langit, bertebaran di langit seolah-olah di papan catur. Ini sebenarnya sudah senja, eksekutif tingkat menengah dan senior di sebelahnya sudah lama menghilang. Hehe, Jiang Chen, kamu akhirnya bangun. Suara nenek moyang Tousan Leaf tiba-tiba terdengar dari ujung lain dari pohon berharga. Dia berjalan di sekitar pohon. Nenek moyang, Jiang Chen bangkit untuk membungkuk dan menyapa leluhur. Tousan Leaf melambaikan tangannya. Jiang Chen, kamu tidak perlu lagi membungkuk untuk memberi salam ketika kamu melihatku. Anda telah memperoleh hak itu, dan saya tidak peduli dengan detail ini. Petik 2. Jiang Chen bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata nenek moyang dan tersenyum tipis. Nenek moyang, saya sudah duduk di sini selama sehari dan membuat semua orang tertawa. Hahaha. Nenek moyang Tousan Leaf tertawa terbahak-bahak dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang yang luas, tertawa riang. Jiang Chen, kamu mengatakan bahwa kamu sudah duduk di sana selama sehari. Bisakah lebih dari sehari? Jiang Chen terkejut. Dia sepenuhnya membenamkan dirinya dan menikmati keadaan itu. Seolah-olah para abadi telah memasuki kultivasi pintu tertutup. Tidak ada matahari atau bulan di pegunungan, jadi dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tousan Leaf mengulurkan 3 jari. 3 hari. Jiang Chen cukup terkejut. 30 hari, tepatnya sebulan. Itu adalah hari bulan memudarnya ketika kamu memasuki taman ini, dan sekarang ini adalah malam berbintang lain dari bulan yang memudar sebulan kemudian. Petik 2. 30 hari. Jiang Chen juga merasa ini sulit dipercaya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan duduk selama 30 hari sekaligus. Namun, dia dengan cepat menerima hal-hal ketika dia memikirkannya. Setelah 30 hari bermeditasi, Jiang Chen dapat merasakan peningkatan besar dalam kekuatan hatinya, dan pikirannya jauh lebih tenang. Inspirasi tentang semua aspek Dao bela diri juga meledak dalam aliran yang tak ada habisnya. Jiang Chen, takdirmu tampaknya banyak berhubungan dengan pohon berharga saat ini. Kalau tidak, Anda tidak akan duduk di bawahnya selama sebulan dalam meditasi. Nenek moyang Tousan Leaf menyerahkan token kepada Jiang Chen. Ini adalah tanda masuk ke taman pohon berharga. Anda dapat masuk dan berlatih kapan saja dengan token ini. Tapi ingat, jangan mendekati buah surgawi. Ada batasan kuat yang ditempatkan pada semua buah. Jika Anda mencoba menyentuh buah tanpa menghilangkan batasannya, Anda pasti akan diserang. Meskipun buah surgawi dari Roshi Dawn sangat berharga, Jiang Chen tidak lagi menggunakannya pada tahapnya saat ini, kecuali jika buah ungu diproduksi. Tenanglah leluhur, saya bukan orang yang rakus. Saya sudah mengambil buah merah dan memiliki satu lagi hijau di tangan saya. Saya tidak akan pernah mencuri apa yang telah dipercayakan kepada saya. Tousan Leaf tertawa terbahak-bahak. Bagus, Jiang Chen. Lagi pula aku tidak salah menilaimu. Jiang Chen telah memperoleh banyak hal setelah sebulan bermeditasi. Ketika dia kembali ke kediamannya sendiri, dia menemukan bahwa para pengikutnya tidak terlalu khawatir. Mereka semua pernah mendengar bahwa Jiang Chen sedang berlatih di taman pohon berharga dan sangat senang melihatnya kembali.
Mereka telah mendengar banyak kepahlawanan legendaris dari Tuan Muda mereka telah dicapai selama setahun. Hari itu, ketika utusan Sekte Langit telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, menang dalam pertempuran kerajaan melawan para ahli dari 3 sekte besar, Jiang Chen telah muncul dari budidaya pintu tertutup pada saat kritis, ketika bahkan nenek moyang tidak berdaya. Dia telah mengunjungi para penyusup dengan perlakuan yang sama seperti yang mereka berikan kepada 3 sekte dan menghancurkan aura arogan mereka, membalikkan situasi dengan satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa setiap orang dalam sekte telah mendiskusikan Jiang Chen selama bulan ini, membahas jenius yang kedua setelah 2 nenek moyang yang hebat. Pertempuran itu sudah cukup umum, hasilnya tidak dapat disangkal. Bahkan kepala sekte tidak dapat mengalahkan Bu Xiong dari Sekte Langit, tetapi Jiang Chen dengan mudah menginjak-injak Bu Xiong. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa kekuatan Jiang Chen tak terkalahkan di alam roh dan cukup untuk menghancurkan semua pembudidaya alam roh. Dia adalah Raja Roh Mutlak. Apakah kalian semua sudah terbiasa dengan kehidupan di Sekte Pohon Berharga? Jiang Chen menyapu pandangannya ke semua wajah mereka. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka semua sangat puas dengan kehidupan di Sekte Pohon Berharga dan menjalani kehidupan yang cukup baik. Bagus, tidak ada dari kalian yang mengecewakanku. Jiang Chen memang sedikit terkejut bahwa setelah sebulan, Guo Jin, Qiao bersaudara, dan Wen Ziki semuanya berhasil menembus alam roh dan menjadi pembudidaya alam roh sejati. Sue Tong bahkan telah menembus ke alam roh tingkat ketiga. Gou Yu bahkan memiliki hasil yang lebih mencengangkan, naik ke tingkat keempat dan menjadi ahli alam roh bumi sejati. Sekte Pohon Berharga membanggakan lingkungan yang unggul dan sumber daya yang kaya yang membuat tingkat kultivasi mereka meningkat pesat. Tapi tentu saja, kemajuan ini terkait erat dengan bantuan Jiang Chen. Pil 5 naga pembukaan surganya telah membawa perubahan yang sangat nyata pada mereka. Namun, di kerajaan Sky Laurel, kultivasi mereka tidak berkembang pesat karena keterbatasan lingkungan mereka. Sekarang setelah mereka memasuki sekte dan dapat menikmati manfaat dari sumber daya yang melimpah di lingkungan yang melimpah, keuntungan dari pil 5 naga pembukaan surga sepenuhnya ditunjukkan. Jiang Chen memikirkan banyak hal lagi dan memutuskan untuk memberikan buah hijau kepada Gou Yu. Gou Yu adalah yang tertua dan pemimpin para pengikutnya. Kekuatannya adalah yang terkuat di antara mereka sekarang, dan memiliki buah hijau akan sama dengan memberikan sayap pada harimau. Dengan potensi dan levelnya, dia benar-benar akan memiliki kemampuan untuk menyerang alam roh langit dalam setahun. Adapun Sue Tong dan lain-lain, mereka lebih muda dan dengan demikian budidaya mereka tingkat yang lebih rendah. Mereka tidak akan bisa memanfaatkan buah itu sepenuhnya bahkan jika dia memberikannya kepada mereka. Meskipun Jiang Chen memiliki banyak sumber daya, dia sangat khusus menggunakannya di tempat yang paling dibutuhkan. Setelah membagi beberapa sumber daya, Jiang Chen mengucapkan beberapa kata penyemangat lagi dan mengabaikan yang lain, hanya menyisakan Gou Yu. Tuan Muda, apakah Anda memiliki instruksi lebih lanjut? Gou Yu, tidak ada orang luar di sini. Memanggilku, Tuan Muda, terasa cukup aneh. Oh benar, saya kebetulan dihadiahi buah surgawi berwarna hijau dari Rossi Daun ketika saya memperoleh pencapaian melawan Sekte Langit secara kebetulan. Saya tidak banyak menggunakan buah ini, dan tidak akan sia-sia untuk memberikannya kepada Anda. Petik 2. Buah hijau. Gou Yu terkejut dan berteriak dengan suara serak. Buah dari pohon berharga dari Rossi Daun. Saya mendengar bahwa itu hanya menghasilkan buah sekali setiap 100 tahun. Petik 2. Buah merah hanya muncul sekali setiap 100 tahun, buah hijau sekali setiap 300 tahun. Buah hijau ini tanpa syarat akan membantumu naik 2 tingkat di alam roh. Jiang Chen melemparkannya ke arahnya. Buah itu menggambar busur yang indah ke arah Gou Yu. Kebahagiaan datang terlalu cepat untuknya. Dia agak lengah saat dia tanpa sadar menangkap buah hijau. Bibir Inya bergetar ketika dia menemukan situasi saat ini benar-benar mustahil untuk diterima. Hatinya sangat gelisah. Apa konsep kenaikan tanpa syarat dalam 2 tingkat di alam roh? Itu benar-benar menakjubkan. Namun Tuan Muda telah memberikan buah seperti ini padanya begitu saja. Gou Yu benar-benar diserang oleh badai emosi pada saat ini. Dia tidak hanya berterima kasih atas keputusan awalnya untuk mengikuti Jiang Chen sekarang, tetapi juga benar-benar terkejut dengan betapa besar kejeniusan Tuan Muda itu. Bahkan sesuatu seperti buah hijau yang membuat semua jenius dari Sekte Pohon Berharga mengeluarkan air liurnya tidak banyak berguna di matanya. Inilah yang menurut Gou Yu paling luar biasa dan mengejutkan. Tuan Muda,
Hanya level berapa kamu? Aku hanya selangkah lagi dari alam asal. Jiang Chen tersenyum. Namun, saya tidak tahu kapan saya bisa mengambil langkah terakhir ini. Saya harap orang-orang dari Sekte Langit menyebabkan masalah nanti daripada lebih cepat. Saya merasa bahwa bermeditasi di bawah pohon berharga tampaknya memberikan keuntungan dalam melatih kekuatan hati saya. Setelah mengambil buah merah, sepertinya aku telah membangun hubungan misterius dengan pohon berharga. Alam asal, satu langkah lagi. Gou Yu tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia memikirkan kembali ujian naga tersembunyi dan bagaimana Jiang Chen merasa sulit untuk mengumpulkan bahkan 3 ki sejati meridian, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan seorang jenius yang sekarang menyentuh ambang pintu alam asal dalam rentang waktu yang singkat, beberapa tahun. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, saya akan pergi mengunjungi Nona Huanger. Jiang Chen memiliki pertanyaan di hatinya yang ingin dia tanyakan. Meskipun dia tidak merasa bahwa Nona Huanger akan mengakuinya, dia tidak akan merasa benar jika dia tidak menanyakannya. Tuan Jiang, mengapa Anda tidak masuk ketika Anda melayang di luar pintu? Tatapan Huanger tampaknya mampu menembus semua rintangan dan merasakan bahwa tamunya adalah Jiang Chen. Jiang Chen memulai. Dia baru saja tiba dengan langkah kaki ringan karena dia tidak ingin membuat Nona Huanger khawatir. Dia khawatir Nona Huanger sedang berlatih musik atau membaca kitab suci atau sesuatu dan tidak dapat diganggu. Dia tidak mengira bahwa Nona Huanger akan menunjukkan tindakannya dengan satu kata. Dia masuk dan memasuki halaman kecil. Nona Huanger telah membersihkannya dengan cukup baik, dan ada banyak tanaman dan bunga yang ditempatkan di halaman, memberikan penampilan yang hidup. Jiang Chen juga terpesona sementara ketika dia melihat kehadiran dunia lain di dalam halaman. Meskipun dia bukan ahli, dia juga memiliki beberapa wawasan dalam hal berkebun. Tata ruang pekarangan terbuka dan megah, dengan penempatan bunga dan tanaman yang memunculkan makna lain dalam tata letaknya. Tuan Jiang, Huanger telah mendengar bahwa Anda telah membuat prestasi besar segera setelah Anda memasuki Sekte Pohon Berharga. Selamat dan selamat, emas sejati dapat bersinar dimanapun ia ditempatkan. Suara lembut dan jernih Nona Huanger memiliki semacam kedekatan yang hangat di dalamnya, menghangatkan hati para pendengar. Itu bukan pencapaian besar, namun, orang yang menakuti utusan Sekte Langit dengan beberapa not musik, adalah orang yang benar-benar telah memberikan jasa yang berjasa ini. Nona Huanger. Huanger tertawa pelan, senyumnya berseri-seri seperti 100 bunga mekar dalam sekejap. Aku telah merencanakan untuk menyembunyikannya darimu tetapi pada akhirnya tampaknya itu adalah usaha yang sia-sia. Baiklah, Huanger mengaku melakukannya kalau begitu. Petik 2, Bab 442, Asal-usul Sekte Langit Ninesuns. Huanger terus terang dan tidak berusaha menyangkal keterlibatannya. Sebagai seorang pria terhormat, Jiang Chen tidak melanjutkan pertanyaannya setelah Huanger mengakui perannya dalam berbagai hal. Huanger benar-benar menatap Jiang Chen dengan sedikit senyum. Tuan Jiang, Penatua Sun pernah berkata bahwa dia memperkirakan bahwa Anda akan memasuki alam asal dalam 3 tahun. Aku mencemooh ide itu saat itu. Hari ini, 2 dari 3 tahun telah berlalu, dan di sini Anda berdiri, sudah berada di Raja Roh, tetapi setengah langkah lagi dari alam asal. Jiang Chen juga terkejut. Penatua Sun sangat memikirkannya sehingga dia mengira Jiang Chen akan menerobos ke alam asal dalam 3 tahun. Seseorang harus memahami bahwa ada banyak faktor mengapa Jiang Chen memiliki perjalanan yang mulus sejauh ini. Namun, banyak dari faktor-faktor ini yang sebelumnya tidak dapat diantisipasi oleh Penatua Sun. Meski begitu, sesepuh telah membuat prediksi itu 3 tahun lalu, bukti pandangan ke depan dan luasnya visi. Jiang Chen agak penasaran pada saat ini, hanya apa tingkat kultivasi dari duo kakek dan cucu ini. Meskipun dia telah mengetahui dan melihat banyak hal dalam kehidupan masa lalunya, sulit untuk memastikan tingkat kultivasi orang lain kecuali mereka dengan sengaja menunjukkan kekuatan mereka. Penatua Sun dan Huanger tidak menonjolkan diri sehingga Jiang Chen tidak dapat memperkirakan kekuatan mereka. Hanya satu hal yang benar-benar pasti, bahwa tingkat kultivasi Huanger jauh di atas alam asal bumi. Jiang Chen tidak sedih atau iri. Kekuatannya akan meningkat selangkah demi selangkah selama dia berpegang teguh pada jalannya. Tuan Jiang, Sekte Langit benar-benar tidak akan tenang setelah menjadi lebih buruk dalam pertukaran hari itu. Fondasi Sekte Pohon Berharga akan kesulitan menahan pukulan mereka. Apa rencanamu? Jiang Chen mulai sedikit, tidak mengantisipasi kata-kata Nona Huanger.
Saya tidak tahu seberapa kuat Sekte Langit, tetapi karena saya telah bergabung dengan Sekte Pohon Berharga, saya tidak bisa pergi seperti yang saya inginkan. Dunia Dao bela diri terus berputar, dan tidak ada orang yang bisa memanfaatkan kedua belah pihak. Pada akhirnya, yang terbaik adalah memiliki beberapa prinsip. Meskipun saya baru saja memasuki Sekte Pohon Berharga, saya tampaknya telah membangun hubungan yang luar biasa dengan Pohon Berharga setelah sebulan bermeditasi di bawah cabang-cabangnya. Saya merasa bahwa meskipun Sekte Pohon Berharga tidak memiliki fondasi yang cukup dan lemah, itu adalah sekte yang akan mewariskan warisan roh. Petik 2. Kata-kata Jiang Chen tidak menempatkan dirinya di atas alas. Meskipun belum lama sejak dia bergabung dengan Sekte Pohon Berharga, dia menemukan perasaan seperti di rumah setelah duduk di bawah pohon berharga selama sebulan. Oleh karena itu, ketika Nona Huanger bertanya kepadanya apa rencananya, dia tidak mengucapkan kata-kata yang bermartabat dengan semangat yang benar. Hatinya dipenuhi dengan resolusi untuk tidak pernah tunduk pada Sekte Langit. Meskipun dia tidak akan sampai mati bersama dengan itu, dia benar-benar akan berjuang sampai menit terakhir. Itu bukan karena dia memiliki perasaan yang besar untuk Sekte Pohon Berharga, tetapi karena dia memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan Pohon Berharga. Pertanyaan Huanger juga merupakan pertanyaan yang menyelidik. Ketika dia mendengar tanggapan Jiang Chen, dia juga mengangguk ringan dan secara pribadi terkesan dengan seberapa akurat penilaian Penatua Sun terhadap Jiang Chen. Sir Jiang benar-benar orang yang menghargai hubungan, orang yang benar-benar dapat diandalkan. Huanger telah datang untuk mengalami sifat manusia dalam kelimpahan sejak kecil. Sebagian besar telah berusaha untuk bersekongkol melawan satu sama lain dan menjaga skema mereka dekat dengan hati. Seseorang yang terbuka dan terus terang, sangat lugas dalam tindakannya seperti Jiang Chen, dan juga langsung dan tegas tentang hutang budi dan dendamnya, hanya sedikit dan jarang. Huanger tiba-tiba merasa bahwa tinggal di 16 kerajaan sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, orang-orang yang dihubunginya selama ini semuanya sangat ramah dan berpikiran terbuka. Mengambil orang-orang di sebelah Jiang Chen misalnya, mereka semua sangat ramah dan sopan. Mereka tidak mengucilkannya karena penampilannya. Justru karena inilah Huanger merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa menyembunyikan wajahnya dan dengan sengaja muncul seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak setransparan yang lain. Namun, karena hal-hal telah berkembang demikian, dia tidak bisa kembali ke penampilan aslinya lagi. Dia hanya bisa terus menyusuri jalan ini. Dia tidak ingin orang lain salah paham karena penampilannya dan malah mengasingkannya, menyebabkan dia kehilangan persahabatan yang telah dia buat. Huanger seumuran dengan Jiang Chen. Tahun-tahun di mana dia berkeliling di luar bersama Penatua Sun adalah yang paling dia lihat dari kehidupan pengembara yang bobrok. Tapi, itu juga saat yang paling bahagia dan paling sederhana dalam hidupnya. Tidak perlu plot atau politik, tidak perlu sesuatu yang rumit. Dia benar-benar menghargai waktu ini, dan bahkan berharap hari-hari ini dapat berlanjut, tanpa ada perubahan yang muncul. Sayangnya, angin terus bertiup bahkan ketika pepohonan ingin tetap diam. Utusan Sekte Langit telah merusak kedamaian yang dia temukan selama ini. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik ini. Sayangnya, utusan itu sangat kejam. Seandainya mereka menelan Sekte Pohon Berharga, itu akan berdampak pada hidupnya di sini juga. Dia, dan orang-orang yang baru saja berteman dengannya, akan melihat perubahan berkembang dalam kehidupan mereka yang tenang. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Huanger terjadi. Itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk bergerak untuk melindungi gaya hidup yang sederhana dan menyenangkan ini. Pada saat yang sama, dia benar-benar memandang Jiang Chen sebagai teman setelah waktu yang mereka habiskan bersama. Huanger adalah orang yang perhatian, dia tidak ingin Jiang Chen tahu bahwa dia telah membantu. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tipe orang yang terlalu peduli dengan wajah, beberapa kritik akan berkembang jika yang lain tahu bahwa dia pada akhirnya mengandalkan bantuan seorang wanita. Dia bahkan tidak ingin dia tahu itu dia. Namun, Jiang Chen adalah orang yang sangat pintar sehingga dia bisa menebaknya dari suara musiknya. Karena dia telah bertanya, dia secara alami tidak akan menyangkal keterlibatannya. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen adalah orang yang berpikiran terbuka. Namun, dia tidak bisa tidak mengingatkannya, Sekte Pohon Berharga benar-benar beruntung memiliki Sir Jiang. Namun, Sekte Langit memiliki latar belakang yang cukup untuk mereka dan dengan demikian strategi perlu disiapkan untuk kedatangan mereka. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apa-apa tentang Sekte Langit.
Meskipun dia telah melihat banyak hal di kehidupan masa lalunya, mustahil untuk mengetahui segala sesuatu di setiap pesawat seperti punggung tangannya. Belum lagi dia sama sekali tidak yakin apakah benua di alam eksistensi ini adalah bagian dari banyak sekali dunia yang dia kenal di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, alam semesta itu luas, dan berbagai dunia hanyalah sudut kecil dari kosmos. Namun, Jiang Chen merasa bahwa dunia ini harus ada hubungannya dengan segudang dunia di kehidupan masa lalunya. Ada terlalu banyak hal di sini yang dia lihat dan pahami sebelumnya. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang struktur dunia ini. Sebuah pikiran menyerangnya. Nona Huanger begitu misterius dan kuat, dia pasti berasal dari tempat yang kuat. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertanya padanya? Nona Huanger, apakah Anda tahu latar belakang Sekte Langit? Sekte Langit, nama lengkap Sekte Langit Ninesuns, berasal dari wilayah ke-8 atas dan merupakan salah satu dari 8 kekuatan besar dunia itu. Mereka akan dihitung sebagai kekuatan utama di dunia ini. Kekuatan utama bahkan di dunia ini, itu memang latar belakang yang mengesankan. Huanger tersenyum tipis saat jari-jarinya yang ramping memeriksa sedikit, mengeluarkan sebuah buku kuno dan meletakkannya di atas alas batu. Tuan Jiang, buku kuno ini bernama The Annals of Mountains and Rivers. Ini mencatat struktur dunia kita dan mencatat semua wilayah, kekuatan, dan budaya di dalamnya. Meskipun sederhana, ini adalah buku yang berfungsi sebagai peta. Buku ini sangat membantu Penatua Sun dan saya dalam perjalanan kami tahun-tahun ini. Jika Tuan Jiang tertarik, Anda dapat membaca dengan teliti buku ini. Jiang Chen menerima buku itu dengan kata-kata, The Annals of Mountains and Rivers, tertulis di sampulnya. Ketika dia membuka halaman pertama, kata-kata, The Annals of the Divine Abyss Continent muncul. Buku seperti itu tidak akan pernah muncul di tempat seperti Aliansi 16 Kerajaan. Di daerah terpencil yang kecil ini, 99% penduduknya bahkan tidak akan pernah meninggalkan tempat kelahiran mereka. Bahkan para ahli ekstrim hanya pernah ke myriad domain atau wilayah lain di dalamnya. Mereka tidak pernah keluar dari daerah itu. Oleh karena itu, sebuah buku berharga yang mencakup seluruh dunia tidak akan pernah muncul di sini. Jiang Chen membelai buku itu, merasakan berlalunya waktu yang terkandung di dalamnya. Dia lebih yakin dari sebelumnya bahwa Nona Huanger dan Penatua Sun memiliki latar belakang yang mengesankan. Karakter biasa tidak akan pernah memiliki karya sastra seperti itu. Jiang Chen tidak menghindar saat dia mulai membukanya dengan serius. Benua ini dinamai, Benua Jurang Surgawi. Bagian utama benua dibagi menjadi 8 atas, 16 pertengahan, dan 32 bawah. Sisa benua terdiri dari daerah yang tak terhitung jumlahnya dari padang gurun terpencil, laut, dan lokasi misterius yang tidak akan terlihat di peta. Namun, ketika Jiang Chen melihat kata-kata, Benua Jurang Surgawi, hatinya kejang. Dia tidak bisa menahan reaksi itu ketika beberapa kenangan dari kehidupan masa lalunya melayang ke atas di dalam hatinya. Wajah ayah pertamanya, Kaisar Surgawi, melintas di depannya. Ketika dia mengingat perawatan ayahnya yang hati-hati dan penuh perhatian, upaya yang dia lakukan untuk menyempurnakan Sun Moon Pill, bagaimana nasib ayahnya masih belum diketahui setelah langit hancur. Jiang Chen benar-benar merasa sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kata-kata, Benua Jurang Surgawi, satu benar-benar menarik hati sanubarinya, karena gelar ayahnya adalah Kaisar Taiyuan, Kaisar Jurang Terdalam. Satu kata, Yuan, itu memanggil kenangan tak berujung dari kehidupan masa lalu Jiang Chen. Kekuatan di Divine Abyss dibagi menjadi peringkat atas, menengah, dan bawah, dari peringkat 9 menjadi 1. Sekte Ninesuns Sky secara alami adalah sekte peringkat pertama. Semua sekte peringkat pertama akan memiliki kata, langit, dalam nama mereka, menggambarkan tingkat puncak keberadaan mereka dengan akses langsung ke pihak berwenang. Adapun 4 sekte besar di 16 kerajaan, mereka kemungkinan adalah kekuatan peringkat ke-7. Dalam skema yang lebih besar, itu akan menempatkan mereka dengan kuat di peringkat yang lebih rendah. Jiang Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia membaca sampai di sini. Bahwa sekte peringkat pertama melihat pohon berharga peringkat ke-7, roh segudang, dan sekte angin mengalir dengan senang hati juga berarti bahwa yang pertama pasti akan menang. Jiang Chen bisa mengerti pada saat itu mengapa Zuolan begitu arogan dan mendominasi. Bahkan inspektur peringkat 4 dari sekte peringkat pertama memiliki hak untuk mengambil keputusan dan melakukan apa yang dia inginkan di 16 kerajaan. Biasanya,
Siapa yang bisa mencegah cahaya sekte peringkat pertama bersinar di tempat kecil seperti aliansi 16 kerajaan? Bahkan bersin dari sekte peringkat pertama akan cukup untuk menghancurkan sekte peringkat ketujuh. Jiang Chen menutup buku itu dengan ringan dan tersenyum sedih. Sekte Ninesun Sky adalah rumah besar dengan usaha besar. Saya tidak tahu apakah selera mereka terlalu besar untuk menginginkan tempat yang buruk seperti aliansi 16 kerajaan, atau apakah sebuah pintu telah menghantam otak mereka. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu benar-benar memalukan bagi sekte peringkat pertama untuk menggertak peringkat ketujuh. Petik 2. Huanger tersenyum. Persaingan antara 8 kekuatan di 8 wilayah atas sangat liar dan berbisa. Mereka gatal untuk memperluas pengaruh mereka ke setiap sudut benua Divine Abyss. Menggunakan sekte langit Ninesun sebagai contoh, mereka berusaha menjadikan aliansi 16 kerajaan sebagai salah satu divisi mereka. Saya memperkirakan bahwa mereka memiliki setidaknya 3.000 divisi ini yang tersebar di seluruh benua. Petik 2. Bab 443, Istana Pil Regal, Proposal Aliansi. 3.000 divisi. Jiang Chen tersenyum sedih ketika dia mendengar nomor ini. Apakah ada tujuan memiliki banyak divisi ini? Dari kehidupan masa lalunya, dia sangat menyadari bahwa kekuatan sebuah faksi tidak terletak pada seberapa luas wilayah atau domainnya, tetapi jika ada percikan semangat dan warisan yang cukup kaya untuk membuat semua orang di faksi ini berputar-putar, orang-orang faksi akan mempercayakan hidup dan mati mereka pada kekuatan warisan ini. Hanya dengan cara ini faksi akan menjadi kuat selamanya. Meskipun pengaruh dan wilayah yang meluas secara membabi buta tampaknya membangun kekuatan seseorang di atas kertas, fasad semacam ini sama sekali tidak berguna di saat-saat kritis. Jika warisan inti sekte runtuh, maka seluas wilayah yang mungkin dimilikinya, semuanya akan secepat angin. Semua akan berhamburan seperti monyet yang melarikan diri dari pohon yang tumbang. Para eksekutif senior dari Ninesun Sky Sect sama gilanya dengan mereka yang arogan. Bahkan jika mereka memiliki 30.000 divisi, semuanya sia-sia jika mereka tidak dapat membuat bawahan mereka tunduk dengan sepenuh hati, apalagi 3.000. Jiang Chen menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya. Dia juga mengerti bahwa sekte pohon berharga benar-benar sangat kecil dibandingkan dengan sekte langit Ninesuns. Sepadan atau sekuat perlawanan yang mungkin dilakukan sekte pohon berharga di bawah kekuatan sekte langit, mustahil bagi mereka untuk menghalangi kemajuan sekte langit lebih lanjut. Sekarang menjadi pertanyaan tentang seberapa banyak Sky Sekte bersedia untuk dimasukkan ke dalam divisi ini. Huanger sedikit terkejut. Jika ada pemuda lain yang mengucapkan kata-kata Jiang Chen, Huanger akan mengira mereka membual tanpa banyak berpikir dan memasang wajah orang yang dalam dan bijaksana. Namun, ketika Jiang Chen berbicara, semua tampak begitu alami dan diberikan, benar-benar refleksi dari pemikiran yang mendalam dan bukan kata-kata keagungan yang kosong. Jika Penatua Sun mendengar kata-kata Sir Jiang, dia pasti akan mengira orang di depannya adalah sahabat karibnya. Tampaknya benar bahwa kekuatan yang benar-benar kuat di dunia ini bukanlah sekte yang terlalu sombong dengan tentakel mereka tersebar di setiap sudut, tetapi mereka yang tersembunyi di balik bayangan. Begitu kekuatan ini bergerak, matahari dan bulan akan berubah warna, gunung dan sungai akan pecah, dan bahkan ketertiban akan runtuh. Apakah Nona Huanger berarti bahwa sekte langit ini bukan kekuatan terkuat di benua jurang surgawi meskipun itu adalah sekte peringkat pertama? Huanger tersenyum tipis dan mengangguk ringan. Namun, dia tidak terlalu menjelaskan. Bukan karena dia bersikap sopan atau berpura-pura menjadi orang bijak yang misterius, tetapi karena khawatir bahwa dia mengatakan terlalu banyak akan mengganggu hati Dao Jiang Chen. Namun, keingintahuan Jiang Chen hanya diarahkan pada struktur dunia ini. Dia tidak terlalu peduli tentang seberapa kuat kekuatannya. Bahkan kekuatan terkuat pun hanya ada di alam eksistensi ini, dan alam eksistensi terkuat terletak di bawah langit. Tuan Jiang tidak perlu khawatir, dengan kejeniusan sekali beranda, itu hanya karena Anda terbatas pada aliansi 16 kerajaan sehingga semuanya menjadi demikian. Jika tidak, jika Anda dilahirkan di 8 wilayah atas, nama Anda sudah lama bergema di bawah langit. Namun, kelemahan kelahiran hanyalah faktor dalam tahap awal. Jalan Dao bela diri panjang, dan dengan potensi Anda akan menebus waktu yang hilang cepat atau lambat dan menjadi karakter legendaris di benua Divine Abyss. Huanger khawatir bahwa emosi Jiang Chen telah terpengaruh oleh kata-kata ini, jadi tanggapannya adalah setengah dorongan dan setengah pujian. Jiang Chen tersenyum gagah,
Nona Huanger tidak perlu khawatir tentang saya tidak pernah resah atas kelahiran saya. Saya sangat setuju dengan kata-kata Nona Huanger bahwa kelahiran seseorang tidak pernah menjadi masalah. Di jalan panjang Dao bela diri, dia yang berlari lebih dulu mungkin tidak berlari sampai yang terakhir. Petik 2. Huanger juga tersenyum menawan saat melihat sikap jujur Jiang Chen. Dia khawatir tentang hati Dao Jiang Chen, tapi sepertinya dia terlalu cemas. Suara Gou Yu tiba-tiba terdengar dari luar halaman saat ini. Adik perempuan Huanger, apakah tuan muda ada di dalam? Nenek moyang Tou Sanlif dan Chong Lou sedang mencarinya. Ya, kakak perempuan Gou Yu. Huanger bangkit untuk membuka pintu, berjalan kembali bergandengan tangan dengan Gou Yu. Tuan muda, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, temani Nona Huanger untuk sementara waktu, saya akan pergi dan melihat apa yang ada dalam pikiran nenek moyang. Huanger tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa, sedikit senyum di wajahnya saat dia melihat Jiang Chen pergi. Gou Yu terkikik, adik perempuan Huanger, lihat dirimu menatap tuan mudaku. Apa kau sudah menyukainya? Kedua gadis itu telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama sehingga meskipun kepribadian mereka benar-benar berbeda, mereka bergaul dengan sangat bahagia. Gou Yu terbuka dan impulsif, sangat kuat dalam gayanya. Kebencian dan cintanya digambarkan dengan jelas dan kata-katanya langsung. Huanger berpikiran terbuka dalam pikiran dan sikapnya, penuh kasih dan empati, memberi orang lain perasaan bermandikan angin musim semi. Ketika dia mendengar Gou Yu menggodanya, Huanger hanya tersenyum tipis saat bulu matanya yang panjang berkibar beberapa kali di atas sepasang matanya yang hidup. Tidak ada kotoran di matanya yang jernih, tidak ada iritasi, tidak ada depresi, dan tidak ada penyesalan. Saudari Gou Yu, tuan muda rumahmu bukanlah sesuatu yang dimaksudkan untuk dikurung di kolam ke kolam kecil. Aku yakin ada banyak gadis di 16 kerajaan yang sudah tergila-gila padanya. Apakah Anda ingin menambahkan masalah lain untuknya? Petik 2. Nada bicara Huanger riang dan memiliki sedikit humor di dalamnya, dengan cerdik menangkis lelucon Gou Yu. Gou Yu menghela nafas ringan ketika dia mendengar kata-kata ini. Saya tidak tahu tentang wanita muda dari rumah lain, tetapi murid utama dari nenek moyang Chong Lou dan Fei memiliki perasaan yang mendalam untuk tuan muda saya. Kecuali, dia tampaknya telah menghilang akhir-akhir ini tanpa jejak yang bisa ditemukan. Gou Yu dan Dan Fei pernah bertukar kata-kata kasar di istana Jiang, tetapi Gou Yu tahu bahwa Dan Fei tidak memiliki niat jahat sehingga dia tidak benar-benar tidak menyukainya. Kenyataannya, ketika Gou Yu pernah mengakui perasaannya pada Jiang Chen, dia memang mengagumi dan merasakan sesuatu untuk Jiang Chen, tapi itu lebih merupakan keinginan untuk membayar kembali janji yang dia buat sebelum ujian naga tersembunyi. Setelah dia tenang selama ini, Gou Yu agak sadar akan posisinya sendiri. Dia tahu bahwa ada lebih dari celah kecil antara Jiang Chen dan dia. Sejujurnya, dia bukan pasangan yang cocok untuk Jiang Chen, tidak peduli bagaimana dia melihat sesuatu. Oleh karena itu, Gou Yu saat ini tidak memiliki banyak cinta untuk Jiang Chen, tetapi memandangnya sebagai keluarga. Dia benar-benar mengaguminya. Kebanyakan pria, bahkan jika mereka tidak menyukainya, akan memanfaatkan kesempatan itu setelah dia menyatakan perasaannya untuk mendapatkan beberapa manfaat dari tubuhnya. Namun, Jiang Chen tidak melakukannya dan tidak melahapnya dengan sia-sia. Ini membuatnya semakin menghormati dan merawatnya. Jiang Chen jelas merasakan kasih sayangnya. Itulah sebabnya dia membalasnya dan bahkan memberikan harta seperti buah hijau kepada Gou Yu. Orang harus tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bahkan para jenius dari sekte tersebut tidak memiliki hak untuk menyentuhnya. Ketika Huanger mendengar nama Dan Fei, dia tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak Gou Yu, aku baru saja menanam teh akhir-akhir ini, silakan coba. Keduanya berjalan masuk, mengobrol dan tertawa. Ketika Jiang Chen tiba di kediaman leluhur Tou Sanlif, kedua leluhur sudah menunggu beberapa saat. Jiang Chen menyapa kedua leluhur. Jiang Chen, ayo, duduk di sini. Ye Chong Lou menepuk kursi di sebelahnya dan memanggilnya. Tidak ada orang lain yang hadir selain kedua leluhur. Dapat dilihat dari sini bahwa posisi Jiang Chen sekarang melebihi kepala sekte Xie Tiansu dan sesepuh terhormat Iron Long. Jiang Chen duduk dan bertanya, kedua leluhur pasti memiliki masalah penting untuk memanggil saya begitu mendesak. Lihat ini dulu. Tou Sanlif mengulurkan tangannya dan memanggil mesin terbang pesan ke telapak tangannya. Ini adalah mesin terbang dengan sedikit lebih banyak informasi dari biasanya. Jiang Chen mengerutkan alisnya setelah selesai.
Domain segudang, Istana Pil Regal. Memang, Regal Pil Palace adalah eksistensi utama di Myriad Domain juga. Ye Chonglou mengangguk. Mesin terbang itu dari istana dan mengatakan bahwa mereka telah mengirim utusan. Mereka sedang dalam perjalanan, dan akan tiba di sini dalam waktu sekitar 1 hari. Mesin terbang itu juga mengisyaratkan bahwa Istana Pil Regal mengusulkan aliansi dan berjanji untuk membantu Sekte Pohon Berharga melawan tekanan dari Sekte Langit. Selain itu, istana tidak ingin menelan Sekte Pohon Berharga sama sekali. Sekte ini dapat mempertahankan warisannya tanpa batas waktu. Satu-satunya permintaan mereka adalah berbagi kejeniusan Jiang Chen. Po Sanlif tersenyum sedih, Jiang Chen, untuk berpikir bahwa namamu akan menyebar ke Myriad Domain dalam waktu sesingkat itu. Bahkan entitas teratas seperti Istana Pil Regal terlihat iri pada Anda. Jiang Chen, Anda harus tahu betapa bertentangannya saya dan saudara bijaksana Chonglou. Petik 2. Jiang Chen secara alami bisa mengerti. Itu secara alami dua konsep yang sama sekali berbeda apakah sekte memiliki dia, atau tidak memilikinya. Dari sikap kedua leluhur, dia bisa melihat bahwa mereka sudah lama memandangnya sebagai harapan sekte. Tidak heran mereka berada dalam dilema tentang kondisi ini untuk bantuan dari Istana Pil Regal. Mereka sangat membutuhkan bantuan di satu sisi, tetapi merasa bahwa harga ini terlalu besar di sisi lain. Bagaimana jika Jiang Chen pergi ke istana pada akhirnya ketika kedua sekte berbagi Jiang Chen? Keuntungan apa yang akan dimiliki Sekte Pohon Berharga? Bagaimana mereka menjaga Jiang Chen? Jiang Chen menyatukan alisnya sebagai gantinya. Taman Regal Pil hanya faksi utama di Myriad Domain, tetapi Sekte Langit adalah salah satu dari 8 kekuatan dari 8 wilayah atas. Apakah istana benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Sekte Langit? Pada sekte-sekte terkemuka di Myriad Domain, Regal Pil Palace kemungkinan adalah sekte kelima, atau paling banyak sekte peringkat keempat. Myriad Domain adalah salah satu dari 32 wilayah bawah. Sekte terkuat yang dapat ditemukan di sana akan menjadi sekte peringkat ketiga, tetapi belum ada yang seperti itu. Sekte Langit bagaimanapun, adalah peringkat pertama. Jiang Chen tidak bisa mengidentifikasi dasar apa yang dimiliki istana untuk melawan Sekte Langit. Mungkinkah mereka berada di sini untuk menipu Sekte Pohon Berharga dan pergi setelah mendapatkan beberapa keuntungan? Itu adalah satu hal yang licik terhadapnya. Jiang Chen adalah pria dewasa dan tahu bagaimana mengenali plot. Tetapi hal-hal akan menjadi sulit jika mereka bersekongkol melawan seluruh sekte. Namun, Ye Chonglou berkata, Istana Pil Regal sendiri memang akan kekurangan kekuatan yang cukup untuk menantang Sekte Langit. Namun, mantan memiliki pendukung juga. Akar dari berbagai faksi semuanya terjalin dalam kompleksitas. Tidak ada yang berdiri sendiri. Ambil 4 sekte dari aliansi 16 kerajaan misalnya, kami dapat beroperasi dengan damai begitu lama sebelumnya karena tidak ada yang peduli dengan tempat ini dan karena itu kami juga. Kami dianggap sebagai tempat terpencil yang terpencil, untuk diasingkan sebagai hutan belantara yang sunyi setiap saat. Tapi sekarang, Sekte Matahari Ungu telah membiarkan serigala masuk dan menarik perhatian Sekte Langit. Ini berarti kehancuran mutlak bagi aliansi. Dengan pemahaman saya tentang medan dan sejarah aliansi, Sekte Langit sama sekali tidak mengarahkan pandangan mereka hanya pada 4 sekte besar. Tempat pengaturan, maksud kamu apa? Jiang Chen bingung. Ye Chonglou menghela nafas panjang. Ini hanya spekulasi saya. Tidak ada seorang pun selain saya di aliansi yang menghabiskan waktu untuk memikirkan hal ini. Saya terus mengawasi nasib aliansi. Setelah penelitian dan pemahaman yang tak terhitung jumlahnya tentang rahasia aliansi, saya mencapai satu kesimpulan. Aliansi itu akan diasingkan sebagai hutan belantara yang sunyi dan merupakan wilayah pinggiran setelah menyegel suku iblis kuno. Mengapa aliansi tidak pernah dihargai di Myriad Domain? Mengapa Myriad Domain menempati posisi rendah di 32 wilayah bawah? Hanya ada satu alasan, tanah ini dulunya tabu bagi manusia. Medan perang kuno antara manusia dan suku iblis. Bab 444, Utusan dari Istana Pil Regal. Kata-kata Ye Chonglou sangat mengejutkan bahkan ekspresi wajah Forefather Tao Sanlif berubah drastis. Lebih tepatnya Jiang Chen yang mengingat masalah yang datang dan pergi. Ketika dia kembali ke wilayah Jiang Han sekali, dia akan menempatkan sepupunya yang lebih muda, Jiang Yu, yang bertanggung jawab atas Taman Roh. Namun, semua bahan obat di sepetak tanah itu telah matang dalam semalam.
Ketika Jiang Chen telah menyelidiki dan mengirim orang untuk melakukan hal yang sama, dia sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah tempat yang sakit parah. Bahwa bahan-bahan roh telah matang dalam semalam sebenarnya adalah pertanda yang sangat tidak menguntungkan. Ketika dia meninggalkan kerajaan timur, dia membawa keluarga terdekatnya bersamanya dari wilayah Jianghan dan tidak melanjutkan mengejar masalah itu. Alasannya sederhana, dia telah memastikan bahwa itu adalah pertanda penyakit parah, jadi dia tidak ingin mengungkap atau memprovokasi masalah ini. Ketika dia mendengar kata-kata Tuan Ye Chonglou, dia merasa bahwa ada kemungkinan besar untuk kata-kata Tuan-Tuan. Chonglou, kamu mengatakan bahwa aliansi 16 kerajaan kita adalah tempat di mana iblis disegel. Tou Sanlif merasa ini agak sulit dipercaya. Jika demikian, lalu mengapa Sekte Langit ingin membuat divisi di sini? Saya hanya berspekulasi. Sekte besar seperti Sekte Langit mungkin tidak takut pada ras iblis. Selain itu, pinggiran segel ini adalah tempat yang paling menguntungkan untuk observasi. Tempat segel juga mencakup kekayaan ras iblis. Jika Sekte Langit ingin tumbuh lebih kuat, maka ada banyak manfaat yang bisa didapat dari kekayaan, harta, dan berbagai fondasi ras iblis. Namun, ada terlalu sedikit informasi di dunia tentang ras iblis. Saya juga tidak mengerti mengapa Sekte Langit mendirikan basis operasi di sini. Namun, jika ada alasan untuk apa yang menarik minat mereka di daerah terpencil yang miskin di sini, satu-satunya adalah segelnya. Informasi Ye Chonglou sangat terbatas, dan dia memiliki pemahaman yang sangat rendah tentang ras iblis kuno. Jadi, meskipun teorinya mencengangkan, teori itu tidak meyakinkan leluhur Tou Sanlif. Lebih tepatnya Jiang Chen yang menganggap ini sangat masuk akal. Jiang Chen, apa pendapatmu tentang saran Istana Pil Regal? Nenek moyang Tou Sanlif tidak terlalu tertarik dengan pembicaraan tentang alasan penyegelan ras iblis. Dia mengubah topik dengan pertanyaan ke Jiang Chen. Kedua leluhur harus membuat keputusan dalam masalah besar sekte. Beritahu Jiang Chen jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu. Saya tidak akan menahan diri dari melakukan apapun yang sesuai dengan kemampuan saya. Petik 2. Tou Sanlif cukup puas dengan tanggapan ini dan tersenyum. Kami berencana untuk menerima saran dari Regal Pil Palace tentang aliansi, tetapi mereka meminta untuk memiliki hak asuh bersama atas Anda. Masalahnya adalah, kami berdua khawatir bahwa sekte pohon berharga lebih rendah daripada Istana Pil Regal dan tidak akan bisa menahanmu. Petik 2. Meskipun dia mengatakan ini dengan bercanda, itu memang mewakili kekhawatiran kedua leluhur. Ye Chonglou juga menatap Jiang Chen dengan sedikit senyuman. Jiang Chen, saya sangat mempercayai karakter Anda, dan potensi Anda bahkan lebih. Secara alami, Anda bukan orang yang tinggal di dalam kolam tetapi akan melayang ke langit sebagai naga suatu hari nanti. Akan datang suatu hari di mana sekte pohon berharga dan Taman Pil Regal tidak akan dapat mempertahankan Anda. Kami hanya berharap bahwa selalu ada tempat untuk sekte pohon berharga di hati Anda. Ketika Anda mendapatkan kekuatan Anda di masa depan, tolong lindungi sekte sedikit jika kondisinya memungkinkan. Petik 2. Dari keduanya, Ye Chonglou lebih akrab dengan Jiang Chen, jadi kata-katanya langsung dan panggilan ke hati. Kenyataannya, Ye Chonglou mempercayai Jiang Chen dan tahu bahwa dia adalah orang setia yang menghargai persahabatan. Dia akan melakukannya bahkan tanpa kata-kata dari nenek moyang ini. Ye Chonglou mengatakan ini untuk telinga Tou Sanlif untuk meredakan kekhawatirannya dan mengambil sumber daya terbaik untuk digunakan Jiang Chen, untuk sepenuhnya mengolah dan membantu Jiang Chen. Harap tenang, leluhur, saya tidak pernah menjadi orang yang melupakan akar saya. Apa yang telah saya pahami dan dapatkan di bawah cabang-cabang pohon berharga selama ini membuat saya merasa bahwa saya berbagi bagian dari takdir saya dengannya. Sekali murid, tetap murid. Tidak peduli bencana apa yang terjadi, selama saya memiliki satu nafas kehidupan dalam diri saya akan memastikan bahwa sekte pohon berharga tidak padam. Nenek moyang Tou Sanlif dan Ye Chonglou sangat gembira. Mereka tahu karakternya, dan jika Jiang Chen berbicara demikian, itu berarti ini benar-benar pikirannya. Leluhur, saya menyerahkan masalah aliansi kepada Anda. Aku akan pergi sekarang. Jiang Chen tidak akrab dengan Regal Pil Garden. Bahkan jika mereka adalah sekte peringkat pertama utama di Myriad Domain, dia tidak punya rencana untuk meninggalkan sektenya untuk saat ini. Dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi ketika dia kembali ke kediamannya. Setelah mencapai tingkat Raja Roh dan menjadi satu langkah menjauh dari alam asal,
kesenjangan ini tidak akan dijembatani melalui penempaan lautan rohnya dan jumlah waktu yang tepat yang dihabiskan dalam kultivasi. Menerobos ke alam asal membutuhkan kekuatan hati dan terobosan dalam kesadaran. Inspirasi sepersekian detik itu juga penting untuk terobosan. Ada banyak raja roh di dunia ini, tapi sepertinya kurang dari 1 dari 100 yang bisa sampai ke alam asal. Melatih kekuatan hati adalah perjalanan yang cukup mistis. Jiang Chen selalu mendapat sedikit lebih banyak inspirasi dan keuntungan dari meditasinya di bawah pohon berharga. Dia juga memiliki sedikit perasaan bahwa jika dia ingin menerobos ke alam asal sesegera mungkin, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu bermeditasi di bawah pohon. Bulan meditasi itu dengan cepat meningkatkan tingkat ketabahan mentalnya. Menambahkan latihannya tentang hati boulder, ini memungkinkan kekuatan hatinya untuk mencapai ketinggian baru di bawah pendekatan dua cabang ini. Dia telah mencapai persyaratan dari alam asal. Semua sudah dalam kesiapan dari cadangan kekuatan roh hingga kekuatan hatinya. Yang dia butuhkan hanyalah kilasan inspirasi itu. Ketika itu muncul, alam asal akan dapat diakses melalui selembar kertas sederhana, terlihat setelah satu tusukan. Jiang Chen tidak terburu-buru. Dia tahu terobosan ini membutuhkan pola pikir yang mantap dan tenang, sama seperti semua pelatihannya sebelumnya. Tergesa-gesa besar tidak selalu membawa kesuksesan. Suatu malam, Jiang Chen sedang duduk bersila di bawah pohon berharga, menelusuri sejarah pegunungan dan sungai benua jurang surgawi. Buku ini, dipinjam dari Nona Huanger, sangat berguna dalam memahami dunia ini. Apakah benua jurang surgawi ini ada hubungannya dengan segudang dunia di kehidupan masa laluku? Jiang Chen mencoba melihat beberapa petunjuk dari buku tebal kuno ini. Sangat disayangkan bahwa meskipun informasi di dalamnya cukup lengkap, secara keseluruhan, itu adalah penjelajahan benua yang dangkal, tidak mencatat rahasia apapun. Ini bisa dilihat sebagai sebuah kodeks klasik, dan bukan sebuah kodeks misterius. Meski begitu, Jiang Chen masih mengumpulkan banyak darinya. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang 8 kekuatan di 8 wilayah atas. Ini juga memberi Jiang Chen pemahaman yang lebih dalam tentang Sekte Langit. Jadi ternyata Sekte Langit ini cukup khusus, bahkan para inspektur dibagi menjadi 12 peringkat. Dengan budidaya Zuolan di alam asal bumi, dia hanya seorang inspektur peringkat keempat. Ada 8 level lagi di atasnya. Tampaknya Sekte Langit benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Namun, dari kata-kata Nona Huanger, tampaknya ada lebih banyak kekuatan misterius di benua itu. Bisakah Huanger dan Penatua Sun sama-sama misterius, dan dapat dilihat dari ucapan dan sikapnya bahwa mereka memiliki latar belakang yang cukup mengesankan, mungkin bahkan lebih kuat dari Sekte Langit. Jika ini masalahnya, mengapa dia meninggalkan rumahnya untuk berkeliaran di luar? Karena Penatua Sun mengetahui penyakitnya, mengapa tidak membawanya pulang? Jiang Chen menebak bahwa pasti ada alasan tertentu yang berperan di sini. Namun, dia tahu bahwa tidak ada gunanya menanyakan hal-hal tertentu jika orang-orang tidak membicarakannya. Di kediaman gua rahasia di suatu tempat di Sekte Pohon Berharga, seorang pria berjubah kuning almond duduk di tempat kehormatan, dengan leluhur 1000 daun dan Ye Chonglou duduk di sisinya. Pria berpakaian kuning itu adalah utusan dari Regal Pil Palace. Ada bagua besar yang disulam di bagian belakang jubah kuning almondnya, simbol unik dari Istana Pil Regal. Ini adalah surat pribadi dari kepala istanaku. Silakan lihat-lihat dulu. Sikapnya tidak sombong. Sebaliknya, senyum tipis tergantung di wajahnya, memberi orang lain perasaan percaya diri yang tenang. Pou Sanlif menerimanya dan memindainya, menyerahkannya kepada Ye Chonglou untuk dilihat juga. Ye Chonglou juga melihatnya. Surat itu ditulis dengan nada yang tulus dan tulus. Dari sudut pandang kepala Regal Pil Palace, dia cukup sopan dan baik kepada orang-orang berbakat. Tuan-tuan, Sekte Langit Ninesun telah mengulurkan tangan mereka ke segala arah tahun ini dengan udara yang mendominasi. Pengaruh mereka belum meluas ke myriad domain kami sebelumnya. Namun, Sekte Langit telah mendirikan lebih dari 10 divisi di myriad domain dalam 10 tahun terakhir, dan hanya itu yang terbuka. Tidak ada yang tahu seberapa besar pengaruh yang mereka kumpulkan dalam bayang-bayang. Meskipun aliansi 16 kerajaan berada di daerah terpencil di myriad domain, kepala istana kami telah lama menghargai Sekte Pohon Berharga. Dia tidak ingin melihat sekte ditelan oleh Sekte Langit. Anda juga harus tahu bahwa kekuatan Anda justru menjadi milik kami di myriad domain juga. Oleh karena itu, kedua sekte kami memiliki beberapa kesamaan dari perspektif tertentu.
Petik 2. Nenek moyang Tousan Leaf menganggukkan kepalanya sedikit. Sekte pohon berharga paling ahli dalam menumbuhkan ramuan obat roh, dan fondasi istana pil regal dalam seni pil adalah yang terkuat di Myriad Domain. Mereka memang memiliki kesamaan ini. Tuan-tuan, Anda tahu kondisi kami. Silakan berbicara pikiran Anda jika Anda memiliki kondisi apapun. Karena kita adalah sekutu, kita harus membuka hati kita dan melakukan percakapan yang jujur. Petik 2. Pria dari Istana Regal Pil tampak cukup santai, tapi itu karena latar belakangnya dan kultivasinya bahkan di atas leluhur Tousan Leaf. Oleh karena itu, terlepas dari sikapnya yang santai, para leluhur masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kami hanya memiliki dua kekhawatiran. Ye Chonglou tahu bahwa Tousan Leaf tidak nyaman untuk menyuarakannya, jadi dia malah berbicara. Pertama, bagaimana Anda mengusulkan berbagi Jiang Chen? Kedua, akankah Regal Pil Palace mengingini pohon berharga dari Rossi Daun sekte saya? Pria berbaju kuning itu tersenyum tipis. Pohon berharga memang harta karun, tetapi sumber daya istana Regal Pil saya jauh melebihi sekte pohon berharga. Terlepas dari buah ungu yang memiliki daya pikat bagi kami tidak menemukan nilai dalam buah merah dan hijau. Namun, buah ungu diproduksi setiap 600 tahun sekali. Durasi ini terlalu lama. Mengapa sekte saya berpikir lebih jauh tentang ini? Sekte saya telah mendengar Jiang Chen membunuh Long Juxue dari konstitusi Phoenix Biru dan telah meramalkan bahwa anak ini memiliki kekayaan besar. Kalau tidak, dengan warisan Regal Pil Palace saya, mengapa kita perlu bersekutu dengan sekte pohon berharga? Di dunia bela diri Dao, sering ada masalah sebagai meminjam keberuntungan. Jika karakter terkenal memiliki bawaan, kekayaan besar, maka semua pihak yang berhubungan dengan karakter ini dapat meminjam kekayaannya dan menemukan kesuksesan dan kemakmuran yang besar juga. Istana Pil Regal telah mengarahkan pandangan mereka pada kekayaan besar Jiang Chen. Bab 445, Perjanjian Aliansi Awal. Tuan-tuan, meskipun jarang ada dua sekte yang berbagi murid di dunia bela diri Dao, itu juga tidak pernah terdengar. Jiang Chen memiliki kekayaan besar dan pasti akan menguntungkan kedua sekte kami. Apa katamu? Pria berbaju kuning itu menatap para leluhur dengan ekspresi tulus. Meskipun Istana Pil Regal kuat dan memiliki keunggulan absolut dibandingkan dengan sekte pohon berharga, mereka tidak bisa angkuh tentang masalah ini. Tidak ada yang dilakukan dengan paksa akan menyenangkan, seperti buah yang dipetik dengan paksa tidak akan manis. Selain itu, jika Regal Pil Palace menggunakan kekuatan, maka itu pasti akan menghasilkan serangan balik dan bahkan dapat mendorong sekte pohon berharga menuju pelukan sekte langit. Bagaimanapun, meskipun istana tampak lebih cocok untuk sekte pohon berharga dari kelihatannya, kekuatan mereka jauh di bawah sekte langit. Meskipun memiliki pendukungnya sendiri, itu tidak akan pernah meyakinkan seperti memegang kekuatan di tangan sendiri. Jika Istana Pil Regal hanya memiliki satu syarat ini, maka sekte pohon berharga saya bersedia untuk bersekutu. Menggabungkan sumber daya kami juga membuatnya lebih menguntungkan untuk kultivasi dan pertumbuhan Jiang Chen. Tousan Leaf juga mengangguk. Bagaimana kita harus melanjutkan aliansi? Pria berbaju kuning itu tersenyum senang setelah mendengar ini. Bagus, Anda adalah orang-orang yang terus terang dan tegas. Saya akan segera menyampaikan pesan kembali ke Istana Pil Regal sekarang, dan sekte akan mengumumkan aliansi kami ke Myriad Domain. Ye Chonglou tiba-tiba berkata, kami juga memiliki permintaan kecil. Upacara aliansi harus diadakan di sekte pohon berharga kita. Pria berbaju kuning itu terdiam sejenak. Dia tidak berani dengan mudah menyetujui ini dan harus menanyakan atasannya. Saya tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini, saya harus meminta petunjuk dari kepala istana saya. Pria berpakaian kuning itu membentuk segel tangan dan mengeluarkan batu giok untuk mentransmisikan kesadarannya, memasukkan beberapa informasi ke dalamnya. Mesin terbang pesan biasa tidak akan mampu melintasi jarak sejauh ini, jadi diperlukan harta yang lebih rumit untuk komunikasi. Slip giok pria berpakaian kuning menjadi cerah dalam respon yang jelas setelah beberapa saat. Dia tertawa keras setelah membaca pesan di dalamnya. Kepala istanaku tampaknya sangat menghargai aliansi ini. Dia mengatakan bahwa selama sekte pohon berharga setuju dengan aliansi, kami akan mengikuti keinginan Anda dalam semua detail kecil ini. Kepala istana saya mengatakan bahwa kita harus segera mempersiapkan upacara dan menggunakan nama Istana Pil Regal untuk mengundang berbagai kekuatan di domain segudang ke sekte pohon berharga. Tousan Leaf dan Ye Chonglou sangat senang mendengar ini.
Tampaknya kepala Regal Pil Palace sangat mementingkan Jiang Chen, untuk bersedia secara pribadi menurunkan dirinya untuk datang ke Sekte Pohon Berharga untuk menghadiri upacara. Ini memberi Sekte Pohon Berharga banyak wajah. Selain itu, Regal Pil Palace memiliki reputasi yang sangat bagus di Myriad Domain. Itu adalah kekuatan yang unggul di area ini. Siapa yang tidak berani menghadapi undangan dari mereka? Hampir tidak ada yang secara terbuka menolak menghadap istana di Myriad Domain. Ini karena istana menyombongkan keunggulan unik di Myriad Domain yang menempatkannya dengan tegas terlebih dahulu. Karena berbagai sekte semua membutuhkan segudang pil, mereka semua harus mengikuti garis dan menunjukkan rasa hormat kepada istana pil regal. Oleh karena itu, kecuali sebuah faksi yang berencana meletuskan permusuhan terbuka dengan istana, tidak ada yang berani untuk tidak menghadiri upacara ini. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan upacara aliansi di Sekte Pohon Berharga setelah setengah bulan. Sekte Pohon Berharga baru saja mengadakan upacara pelantikan untuk Ye Chonglou dan Jiang Chen beberapa waktu yang lalu, tetapi upacara itu telah sepenuhnya dirusak oleh Zuo Lan dan kroni-kroninya. Upacara aliansi ini jelas lebih penting, jadi sekte harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menjadi tuan rumah. Ye Chonglou berencana melakukan semuanya sendiri dan secara pribadi mengawasi masalah ini. Pria berpakaian kuning itu adalah seorang penatua di Istana Regal Pil bernama Wen Lang. Dia memegang posisi yang agak tinggi di istana. Setelah kedua belah pihak menyetujui segalanya, penatua Wen Lang meminta untuk menemui Jiang Chen, tetapi diberitahu bahwa Jiang Chen memahami dao bela diri di bawah pohon berharga. Haha, kultivasi para jenius itu luar biasa dan tidak bisa diganggu. Karena ini masalahnya, saya harus menunggu sampai dia muncul. Petik 2. Wen Lang tahu kapan harus maju dan mundur, tidak tampak mendominasi hanya karena keuntungan psikologisnya. Dia santai dalam segala hal, membuat leluhur 1000 daun dan Ye Chonglou sangat nyaman. Meskipun aliansi telah ditetapkan dalam batu, fakta bahwa sekte peringkat ke-7 bersekutu dengan sekte peringkat ke-4, perbedaan posisi dan kekuatan membuat Tao Sanlif dan Ye Chonglou merasa kurang lebih sedikit tidak nyaman. Ketika Regal Pil Palace menerima tanggapan terakhir dari Sekte Pohon Berharga, mereka menyebarkan berita tentang aliansi mereka pada hari berikutnya di seluruh Myriad Domain. Kabar ini menyebabkan gelombang besar di Myriad Domain. Segala macam kekuatan terkejut. Apakah Istana Pil Regal sudah gila? Aliansi 16 kerajaan benar-benar kacau saat ini. Siapapun yang menginjakkan kaki di dalamnya bisa tenggelam dalam-dalam. Namun Istana Regal Pil telah mengumumkan aliansi dengan Sekte Pohon Berharga pada saat kritis ini. Ini berarti bahwa yang pertama ingin campur tangan dalam 16 kerajaan. Untuk mengeksplorasi lebih jauh, ini berarti mereka bermain api dan bersiap untuk menantang otoritas Sekte Langit Ninesuns. Semua orang tahu bahwa Sekte Pohon Berharga telah menyinggung Sekte Langit dan menolak keinginan mereka untuk asimilasi. Istana Regal Pil sedang mengambil makanan dari mulut Sekte Langit. Oleh karena itu, segala macam wacana muncul di Myriad Domain pada saat ini. Segala macam kebingungan, kecaman, spekulasi, dan skeptisisme berlimpah. Namun, gaya biasa Istana Regal Pil bukanlah salah satu kekuatan yang akan secara acak melakukan tindakan bodoh. Sebaliknya, Istana Pil Regal adalah entitas yang selalu berjalan dengan aman dan stabil. Mereka melakukan hal-hal dengan kepastian mutlak, tidak kehilangan elang sampai menemukan kelinci. Dan sekarang, mereka mengambil risiko menentang kehendak orang-orang untuk bersekutu dengan Sekte Pohon Berharga. Pasti ada manfaat untuk ini yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Spekulasi terbang tebal dan marah tentang apa yang mungkin terjadi. Namun, tidak ada yang bisa mencapai jawaban konklusif. Undangan Regal Pil Palace menjangkau semua sekte dan faksi di Myriad Domain. Tertulis dengan sangat jelas bahwa setiap orang diundang untuk menghadiri upacara di Sekte Pohon Berharga. Meskipun undangan itu tidak bermaksud memaksa siapapun untuk bertindak, itu menyatakan dengan sangat halus bahwa Istana Pil Regal sangat menghargai aliansi ini dan berharap semua orang akan memberi mereka wajah. Konotasinya sangat jelas. Jika seseorang tidak hadir, itu menunjukkan istana tanpa wajah. Oleh karena itu, ketika undangan ini memiliki permintaan untuk membuat istana di masa depan, mereka juga tidak akan memberikan muka. Kekuatan di Myriad Domain sebanyak bintang yang tersebar di langit malam. Ada 6 sekte besar pada skala yang sama dengan Regal Pil Palace, semua sekte peringkat ke-4 solid. Setidaknya ada 20 langkah turun sebagai sekte peringkat ke-5.
Ada sekitar 100 langkah lagi sebagai sekte peringkat ke-6. 4 sekte besar dalam aliansi 16 kerajaan bisa berhasil mengikis sebagai sekte peringkat ke-7. Mereka berada di bagian bawah tiang totem di seluruh Myriad Domain. Mereka bahkan tidak mengukur kekuatan tingkat ketiga, tidak heran mereka dipinggirkan. Jika keempat sekte bersatu, kekuatan mereka di atas kertas mungkin bisa membuat mereka masuk ke dalam jajaran sekte peringkat ke-6, atau nyaris tidak memenuhi syarat mereka sebagai kekuatan kelas 3. Kira-kira 200 kekuatan telah menerima undangan Regal Pil Palace, dan perhatian yang diberikan pada masalah ini sangat besar. Apakah Istana Pil Regal gila? Haruskah mereka menyeret kita ke dalam kegilaan mereka? Betapa merepotkan bagi semua orang. Petik 2. Domain Segudang, Istana Pedang Suci. Sebuah pedang besar tergantung di aula tempat perlindungan yang tinggi dan kokoh, membangkitkan kekaguman. Seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang dalam dan rambut panjang yang menari liar berdiri di bawah pedang, bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, berbagai kepala sekte dari beberapa sekte kelas 1 lainnya di Myriad Domain mencengkeram undangan di tangan mereka. Alis mereka dirajut erat, jelas sama sekali tidak memahami niat Regal Pil Palace. Sekte Tristar adalah kekuatan unggulan lainnya di Myriad Domain, sekte peringkat 4 seperti Istana Pil Regal dan Istana Pedang Suci. 3 kepala sekte dari sekte Tristar berkumpul di ruang rahasia. Ada beberapa orang lain yang hadir selain dari ketiganya. Salah satunya adalah Inspektur Zuolan dari Sekte Langit. Zuolan sedang duduk lebih rendah saat ini, ekspresinya seperti kayu tanpa kesombongan sebelumnya. Dari posisi yang dia duduki, dapat dilihat bahwa dia tidak memiliki banyak hak untuk berbicara dalam pertemuan ini, dan statusnya adalah yang terendah di sana. Ada 2 orang lainnya, juga mengenakan perlengkapan Inspektur Sekte Langit, duduk di depannya. Tidak ada perbedaan antara seragam mereka dan seragam Zuolan, selain dari warnanya. Salah satunya berwarna hijau, yang lainnya ungu. Jelas bahwa inspektur berpakaian ungu memiliki status tertinggi. 3 kepala sekte di depannya hampir menjilatnya. Ada 12 tingkat untuk inspektur Sekte Langit. Mereka akan mengenakan 4 jenis seragam yang berbeda, dengan peringkat mulai dari yang terendah hingga tertinggi dari abu-abu, biru, hijau, dan ungu. Dari 1 hingga 3 bintang berujung 5 akan disulam pada jubah, mewakili tingkat yang berbeda. Bintang 1 abu-abu secara alami adalah level terendah, inspektur peringkat pertama. 3 bintang abu-abu berarti inspektur peringkat ketiga. Zuolan adalah bintang biru 1, inspektur peringkat keempat. Pada saat ini, selain para ahli berpakaian ungu dan hijau, ada 8 inspektur lain yang mengenakan pakaian biru juga. Mereka semua memandang ke inspektur berpakaian ungu sebagai pemimpin mereka. Bintang tunggal pada jubah ungunya menunjukkan statusnya sebagai inspektur peringkat ke-10. Tingkat inspektur ini adalah keberadaan tingkat pertama di Sekte Langit. Dia akan diperlakukan dengan tingkat kesopanan tertinggi kemanapun dia pergi. Zuolan, ulangi apa yang terjadi ketika kamu mengunjungi Sekte Pohon Berharga. Nada suara inspektur berpakaian ungu terdengar jauh saat dia mengarahkan kata-katanya pada Zuolan. Zuolan merasa seolah-olah dia telah turun ke dalam gua es hanya dengan tatapan ini, embun beku menggigit tulangnya. Dia tidak berani berlama-lama dan dengan jujur menyampaikan semua yang telah terjadi. Dia jinak seperti domba peliharaan di depan pemimpinnya yang kuat, tanpa jaminan diri sebelumnya. Melodi misterius menghancurkan auramu. Kapan para ahli seperti itu tinggal di 16 kerajaan? Inspektur peringkat ke-10 mendengus mengejek dan berbalik untuk melihat kepala sekte. Kepala sekte paling senior tersenyum canggung. Aliansi 16 kerajaan adalah daerah terpencil yang terpencil. Kami hampir tidak pernah memperhatikan mereka dan benar-benar tidak tahu jawabannya. Namun, menurut pemahaman kami, yang terkuat di antara mereka hanya berada di alam asal tingkat ketiga, tidak ada gambaran yang lebih besar dari domain segudang. Banyak faksi menyerukan penghapusan mereka dari Myriad Domain. Jika ini masalahnya, jelaskan undangan ini kepadaku. Jelaskan aliansi antara Regal Pil Palace dan Sekte Pohon Berharga ini. Siapa yang bisa memberiku jawaban? Inspektur peringkat ke-10 cukup tidak senang dan menemukan kompetensi orang-orang di bawahnya sangat kurang. Situasi sekarang sangat memengaruhi rencana keseluruhan Sekte Langit.